Halo Bro and Sis. Kali ini saya mau menjelaskan mengenai hukum waris perdata berdasarkan buku 2 bab 12 yang terdiri dari pasal 830 sampai dengan 873 ya. Yang saat ini ketentuan ini berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa ya. Karena dulu orang Eropa sudah tidak ada di sini di zaman penjajahannya. Di dalam KUH Perdata tersebut ditetapkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian ya. Artinya syarat mutlak dalam pewarisan adalah adanya kematian dari seseorang yang memiliki harta yang ditinggalkan atau harta warisan ya. Nah, dengan pengertian itu maka saat kematian menjadi tolak ukur mutlak dalam peristiwa hukum pewarisan ya. Nah, sekaitan dengan ini telah ditetapkan bahwa apabila seseorang atau beberapa orang maksud saya yang antara seorang dengan yang lainnya ada hubungan pewarisan meninggal karena suatu kecelakaan yang sama atau meninggal pada hari yang sama tanpa diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka mereka dianggap meninggal pada saat yang sama ya. Dan terjadi di sini peralihan warisan dan yang seorang kepada yang lainnya ya, dari yang seorang kepada yang lainnya. Ada dua klasifikasi waris atau subjek yang berhak menjadi ahli waris, yaitu satu, keluarga sedarah yang meliputi keluarga sedarah yang sah dan keluarga sedarah di luar perkawinan ya. Dua, suami atau istri yang hidup terlama. Apabila keluarga sedarah serta suami atau istri yang hidup terlama tidak ada ya, maka semua harta warisan menjadi milik negara ya. Dengan ketentuan negara berkewajiban untuk melunasi utang-utang pewaris sebatas kecukupan dari harga harta warisan ya. Kalau lebih tentu negara tidak berwenang untuk melunasinya. Akibat hukum suatu pewarisan adalah dengan sendirinya karena hukum para ahli waris mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang si pewaris ya. Itu konsekuensinya. Nah, saya mau sampaikan di sini untuk melengkapi soal ahli waris tadi. Ditetapkan bahwa ahli waris yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris sehingga juga tidak mendapatkan harta waris disebutkan ataupun ditetapkan antara lain, satu, yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris ya. Dua, yang telah dijatuhi hukuman karena memfitnah atau menuduh pewaris melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara 5 tahun atau lebih ya. Tiga, yang telah menghalangi pewaris dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat wasiat atau menarik kembali wasiat yang telah dibuatnya ya. 4, yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat dari pewaris. Sebagai catatan,
di sini saya jelaskan bahwa anak-anaknya dari orang yang menyatakan tidak pantas itu tetap dapat menjadi ahli waris, ya, tidak terganggu oleh perbuatan bapaknya. Sekarang saya mau jelaskan mengenai penggantian kedudukan ahli waris yang telah meninggal, ya. Ditetapkan ketentuannya sebagai berikut, ya. 1. Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya, ya. 2. Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus, ya, tanpa akhir. 3. Penggantian itu diizinkan dalam segala hal pewarisan, termasuk penggantian dalam garis ke samping, ya. 4. Tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. 5. Dalam segala hal bahwa dalam penggantian pembagian dilakukan pancang demi pancang, serta jika suatu pancang mempunyai beberapa cabang, maka pembagian dalam tiap-tiap cabang dilakukan juga pancang demi pancang. Sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama, maka pembagian dilakukan kepala demi kepala, ya. 6. Tak seorang pun boleh menggantikan orang yang masih hidup, ya. 7. Anak tidak memperoleh hak dari orang tuanya untuk mewakili mereka, tetapi seseorang dapat mewakili orang yang tak mau menerima harta warisan, ya. 8. Harta warisan, baik seluruhnya maupun sebagian, yang diwarisi oleh keluarga dalam garis ke atas atau garis ke samping, harus dibagi menjadi 2 bagian yang sama, ya. Di mana satu bagian untuk keluarga sedarah dari garis ayah, bapak maksudnya, yang masih ada, dan satu bagian yang lain untuk keluarga sedarah dari garis ibu yang masih ada, ya. Nah, dengan ketentuan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain yang sudah ditetapkan, ya. 9. Warisan tidak boleh beralih dari garis yang satu ke garis yang lain, kecuali apabila dalam salah satu dan kedua garis itu tidak ada seorang pun keluarga sedarah, baik dalam garis ke atas maupun dalam garis samping, ya. 10. Setelah pembagian pertama dalam garis bapak dan garis ibu dilaksanakan, ya, maka tidak ada pembagian lebih lanjut dalam berbagai cabang-cabangnya, tetapi tanpa mengurangi hal-hal jika itu harus berlangsung suatu penggantian, ya. Bagian yang jatuh pada masing-masing garis menjadi bagian ahli waris atau para ahli waris yang terdekat derajatnya kepada pewaris, ya. Nah, sekarang mengenai pewarisan para keluarga sedarah yang sah serta suami atau istri yang hidup terlama. Ketentuannya ditetapkan: 1. Anak-anak atau keturunan-keturunan dari anak-anak itu, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta warisan dari para orang tuanya atau kakek dan neneknya atau keluarga-keluarga sedarah mereka,
ya. Selanjutnya dalam garis lurus ke atas tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu, ya. Mereka itu mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya, kepala demi kepala, ya. Apabila dengan pewaris mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri, ya. Mereka itu mewarisi pancang demi pancang apabila mereka semua atau sebagian mewarisi sebagai pengganti, ya. 2. Harta warisan dari suami atau istri yang telah meninggal lebih dahulu, alias harta warisan suami atau istri yang ditinggal mati dalam perkawinan dari suami istri yang kedua atau perkawinan yang selanjutnya, maka pewarisannya disamakan dengan pewarisan seorang anak sah si pewaris, dalam pengertian apabila dari perkawinan yang dulu atau sebelumnya ada anak-anaknya si pewaris atau ada keturunan dari anak-anak si pewaris, maka suami atau istri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dari bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dari anak-anak dalam perkawinan dahulu tersebut, atau yang diterima oleh semua keturunan dari salah seorang anak ini yang merupakan penggantinya, ya. Bila anak ini meninggal lebih dahulu, ya. Dan paling banyak bagian warisan istri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat harta warisan si pewaris. Apabila untuk suami atau istri dalam perkawinan kedua atau istri kedua atau istri dalam perkawinan berikutnya telah dikeluarkan wasiat, ya, maka apabila jumlah bagian yang diperoleh dari pewarisan si pewaris tersebut ditambah bagian yang diperoleh dari wasiat melampaui batas-batas dari jumlah tersebut di atas, maka bagian dari pewarisan tersebut harus dikurangi sedemikian sehingga jumlahnya tetap berada dalam batas-batas sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ya. Kemudian apabila penetapan wasiat itu seluruhnya atau sebagian terdiri dari hak pakai hasil, ya, maka harga dari hak pakai hasil itu harus ditaksir dan jumlah semua yang diterima harus dihitung berdasarkan harga taksir tersebut, ya, dengan ketentuan apa yang dinikmati suami atau istri si pewaris harus dikurangkan dalam menghitung apa yang boleh diperoleh suami atau istri si pewaris atau yang diperjanjikan, ya. 3. Apabila suami atau istri yang hidup terlama membagi warisan dengan orang-orang lain yang bukan anak-anak atau keturunan-keturunan lebih lanjut dari perkawinan yang dahulu, maka suami atau istri yang hidup terlama berwenang untuk mengambil bagi dirinya untuk sebagian atau seluruhnya perabot rumah tangga yang termasuk harta warisan si pewaris, dengan ketentuan harganya harus dikurangkan dari bagian warisan suami atau istri si pewaris tersebut. Dan apabila harganya melebihi harga bagian warisannya, maka selisihnya
harus dibayar lebih dahulu kepada para sesama ahli waris lainnya, ya. 4. Apabila si pewaris tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, saudara laki-laki atau perempuan, maka harta warisannya atau harta peninggalannya harus dibagi 2 sama besar, di mana 1 bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus bapak ke atas, serta 1 bagian lagi untuk keluarga garis lurus ibu ke atas, tanpa mengurangi berlakunya ketentuan pembagian warisan lainnya yang sudah ditetapkan. Ya, dengan ketentuan bahwa keluarga yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas mendapat setengah dari bagian yang diperuntukkan bagi garisnya dengan mengesampingkan semua ahli waris lainnya, ya. Kemudian keluarga sedarah dalam garis ke atas dari derajat yang sama memperoleh warisan kepala demi kepala. 5. Apabila pewaris tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau istri, maka pembagiannya adalah bapaknya atau ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat 1/3 bagian dari harta warisan. Jika si pewaris hanya meninggalkan 1 orang saudara laki-laki atau perempuan, dan untuk 1 orang saudara ini mendapat bagian sisanya, ya. Kemudian bapaknya dan atau ibunya yang masih hidup mendapat 2/4 bagian dari harta warisan. Jika pewaris meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, serta saudara ini mendapat sisanya, ya. 6. Apabila pewaris tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau istri, sedangkan bapaknya atau ibunya telah meninggal lebih dulu daripada pewaris, maka bapaknya atau ibunya yang hidup terlama mendapat bagian dari harta warisan sebagai berikut, ya. Setengah dari harta warisan jika pewaris hanya meninggalkan 1 saudara laki-laki atau perempuan, ya. Dan 1/3 dari harta warisan jika meninggalkan 2 saudara laki-laki atau perempuan. 1/4 dari harta warisan jika meninggalkan lebih dari 2 saudara laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian sisanya menjadi bagian saudara laki-laki dan perempuan tersebut, ya. 7. Apabila pewaris tanpa meninggalkan keturunan atau suami dan istri, sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dulu, ya, maka saudara laki-laki dan perempuan si pewaris yang ada mewarisi seluruh harta warisan dengan ketentuan dalam pembagian untuk saudara laki-laki atau perempuan yang berasal dari perkawinannya yang sama atau saudara kandung si pewaris yang adalah dibagi sama atau dibagi 2, maka demikian juga untuk saudara laki-laki dan perempuan yang dilahirkan dari berbagai perkawinan atau saudara tiri pewaris, bahwa apa yang mereka warisi juga harus dibagi menjadi 2 bagian yang sama antara garis bapak dan garis ibu si pewaris sebagai berikut, ya. Saudara-saudara seibu sebapak memperoleh bagian mereka dari kedua garis, ya. Kemudian saudara-saudara bapak saja memperoleh bagian mereka dari garis bapak saja, serta saudara-saudara seibu saja memperoleh bagian mereka dari garis ibu saja, ya. Dengan ketentuan jika hanya ada 1 saudara tiri laki-laki atau perempuan dari salah satu garis saja, maka mereka mendapat seluruh harta warisan dengan mengesampingkan semua keluarga saudara lainnya dan
garis yang lain, ya. 9. Apabila pewaris tidak ada meninggalkan saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan juga tidak ada meninggalkan keluarga saudara yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka setengah harta warisan itu menjadi bagian dari keluarga saudara dalam garis ke atas yang masih hidup. Sedangkan yang setengah lagi harta warisan menjadi bagian keluarga saudara dalam garis ke samping dan garis ke atas lainnya, ya, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut, ya. Apabila tidak ada saudara laki-laki dan saudara perempuan serta keluarga saudara yang masih hidup dalam kedua garis ke atas, maka keluarga saudara terdekat dalam tiap-tiap garis ke samping masing-masing mendapat warisan setengahnya, ya. Kemudian bila dalam satu garis ke samping terdapat beberapa keluarga saudara dalam derajat yang sama, maka di antara mereka berbagi kepala demi kepala tanpa mengurangi ketentuan lainnya yang sudah ditetapkan, ya. 10. Bapak atau ibu yang hidup terlama mewarisi seluruh harta warisan anaknya yang meninggal jika tanpa meninggalkan keturunan, suami atau istri, saudara laki-laki atau perempuan, ya, dari mereka masing-masing. 11. Keluarga saudara yang hubungannya dengan kepada yang meninggal dunia lebih jauh dari derajat ke-6, ya, dalam waris ke samping tidak mendapat warisan, ya. Serta apabila dalam garis yang satu tidak ada keluarga saudara dalam derajat yang mengizinkan untuk mendapat warisan, maka keluarga-keluarga saudara dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan yang diakui secara sah. Nah, sekarang mengenai pewarisan bila ada anak-anak di luar kawin, ya. Ketentuannya ditetapkan sebagai berikut. 1. Anak-anak di luar kawin adalah yang telah diakui secara sah menurut undang-undang oleh pewaris bersama istrinya dalam perkawinan yang sah. 2. Apabila pewaris meninggalkan keturunan salah satu suami atau istri, saya ulangi. 2. Apabila pewaris meninggalkan keturunan yang sah atau suami atau istri, maka anak-anak di luar kawin mewarisi sepertiga dari bagiannya yang seharusnya diperolehnya seandainya dirinya adalah sebagai anak yang sah yang mewarisi setengah dari harta warisan. Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, ya, tetapi meninggalkan keluarga saudara dalam garis ke atas atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka, ya. Kemudian 3/4 dari harta warisan jika hanya tinggal keluarga saudara yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi, ya. Di sini perlu saya tambahkan, bila para ahli waris yang sah menurut undang-undang yang bertalian dengan pewaris dalam derajat-derajat yang tidak sama, maka yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada anak di luar kawin itu. Bahkan terhadap mereka yang ada dalam garis yang lain, ya. Kemudian di dalam segala hal tersebut di atas, bahwa sisa harta warisan harus dibagi di antara para ahli waris yang sah menurut undang-undang dengan cara yang ditentukan untuk itu, ya.
3. Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang, maka anak-anak di luar kawin mewarisi harta warisan seluruhnya, ya. 4. Apabila anak di luar kawin yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka anak-anaknya dan keturunan anaknya yang sah menurut undang-undang berhak menuntut keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada mereka dalam pewarisan, ya. 5. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perjinaan atau penodaan darah, dan undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka ini sesuai dengan kemampuan bapak atau ibunya atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang. Sedangkan apabila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dari perjinaan atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dari bapak atau ibunya, ya. 6. Anak di luar kawin yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau istri, ya, maka harta warisannya jatuh ke tangan bapaknya atau ibunya yang telah memberi pengakuan kepada anak luar kawin tersebut, atau jatuh kepada berdua bapaknya dan ibunya yang telah mengakui anak luar kawin tersebut, yang masing-masing mereka memperoleh setengah, ya. 7. Apabila anak luar kawin meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau istri, sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, maka ditetapkan pembagian warisannya sebagai berikut, ya. Barang-barang yang telah diperoleh anak luar kawin dari harta warisan orang tuanya yang masih berwujud harta warisan jatuh kembali ke tangan keturunan sah bapaknya atau ibunya, ya. Kemudian begitu juga hak-hak anak luar kawin yang meninggal untuk menuntut kembali sesuatu seandainya sesuatu itu telah dijual dan harga pembeliannya masih terutang, ya, jatuh ke tangan keturunan sah bapaknya atau ibunya, ya. Nah, kemudian semua barang yang selebihnya diwarisi oleh saudara laki-laki atau perempuan dari anak luar kawin tersebut, atau oleh keturunan mereka yang sah menurut undang-undang. 8. Undang-undang tidak memberikan hak apapun kepada anak di luar kawin atas barang-barang dan keluarga sedarah dari kedua orang tuanya, kecuali di dalam hal yaitu bila salah seorang dari keluarga saudara tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan keluarga saudara dalam derajat yang diperkenankan mendapat warisan dan tanpa meninggalkan suami atau istri, maka anak luar kawin yang diakui berhak untuk menuntut seluruh warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan negara, ya. Kemudian bila anak di luar kawin itu meninggal juga tanpa meninggalkan keturunan, suami atau istri yang hidup terlama, orang tua, saudara laki-laki atau perempuan di luar kawin, atau keturunan anak luar kawin ini, maka harta peninggalan anak di luar kawin itu menjadi hak keluarga saudara terdekat serta bapak atau ibu yang telah memberikan pengakuan kepadanya dengan mengesampingkan negara bila keduanya telah mengakuinya, ya. Maka setengah dari harta warisan menjadi hak dari keluarga saudara bapaknya, dan yang setengah lagi menjadi hak dari keluarga saudara ibunya, ya. Nah,
Dari uraian yang panjang lebar tadi, yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu pertama, ada 4 golongan ahli waris, yaitu golongan satu yang meliputi suami, istri yang hidup terlama, anak si pewaris yang meliputi anak sah dan anak luar kawin yang diakui sah menurut hukum, kemudian cucu si pewaris. Golongan 2 yang terdiri dari ayah dan ibu si pewaris, saudara si pewaris, keturunan dari saudara si pewaris, ya. Golongan 3 atau golongan 3, ya, yaitu terdiri dari kakek nenek si pewaris dari pihak bapak dan dari pihak ibu si pewaris, ya. Orang tua dari kakek dan nenek si pewaris dan seterusnya dalam garis lurus ke atas, ya. 4 atau golongan 4, yaitu terdiri dari paman dan bibi si pewaris atau saudara laki-laki atau perempuan dari bapak dan ibu si pewaris, ya. Kemudian keturunan dari paman dan bibi si pewaris sampai dengan derajat ke-6 yang dihitung dari si pewaris. Kemudian saudara dan kakek dan nenek si pewaris beserta keturunannya sampai dengan derajat ke-6 yang dihitung dari si pewaris juga, ya. Kesimpulan kedua, terdapat ketentuan tata urutan ahli waris untuk memperoleh harta warisan, yaitu 1. Apabila ada ahli waris golongan 1, ya, maka ahli waris golongan 2 sampai dengan 4 tidak ikut sebagai ahli waris yang memperoleh harta warisan, ya. 2. Apabila ahli waris golongan 1 tidak ada, maka ahli waris golongan 3 dan 4 tidak ikut sebagai ahli waris yang memperoleh harta warisan, ya. 3. Apabila ahli waris golongan 1 dan golongan 2 tidak ada, maka ahli waris golongan 4 ikut sebagai ahli waris yang memperoleh harta warisan, ya. 4. Apabila ahli waris golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 tidak ada, maka ahli waris golongan 4 adalah sebagai ahli waris yang menerima harta warisan. Begitu, ya. Nah, 5. Apabila ahli waris golongan 1 sampai dengan golongan 4 tidak ada, maka warisan itu jatuh kepada negara, ya. Nah, kesimpulan ketiga, terdapat ketentuan legitim porsi atau LP dari ahli waris terhadap harta warisan yang tidak boleh dilanggar atau tidak boleh ditiadakan dan sifatnya mutlak, ya, yaitu hak dari ahli waris yang dimiliki ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas yang berkedudukan sebagai legitimaris. Artinya, ahli waris itu mempunyai bagian mutlak atau legitim porsi atau LP atas harta warisan si pewaris yang menjadi haknya dalam pewarisan ab intestato atau pewarisan karena kematian. Sedangkan untuk ahli waris lainnya yang bukan legitimaris, ya, misalnya suami atau istri yang hidup terlama serta saudara-saudara si pewaris yang bersangkutan, itu bisa dikesampingkan. Mengenai rincian ketentuan legitim porsi LP ini ditetapkan, yaitu 1. Jika pewaris meninggalkan 1 anak sah, maka legitim porsi atau LP 1 anak adalah setengah dari harganya
maksud kami setengah dari bagiannya atas harta warisan si pewaris yang semestinya harus diperolehnya dalam pewarisan biasa. Seandainya dia ya setengah ya. 2, jika si pewaris meninggalkan 2 orang anak sah, maka legitim porsi atau LP kepada anak masing-masing adalah 2/3 dari bagiannya atas harta warisan si pewaris yang semestinya diperolehnya di dalam pewarisan biasa. 3, jika si pewaris meninggalkan 3 orang anak sah, maka legitim porsi atau LP dari anak masing-masing adalah 3/4 dari bagiannya atas harta warisan si pewaris yang semestinya diperoleh di dalam pewarisan biasa ya. 4, jika pewaris meninggalkan anak luar kawin yang diakui sah ya 1 orang atau lebih, maka legitim porsi atau LP ditetapkan sebagai berikut ya. A, apabila pewaris bersama-sama ahli waris golongan 1 ya, maka legitim porsi atau LP-nya adalah setengah dari bagiannya atas harta warisan si pewaris yang semestinya harus mereka peroleh di dalam pewarisan biasa. B, apabila mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan 2 dan golongan 3, maka legitim porsi atau LP-nya adalah setengah dari harta warisan si pewaris yang semestinya harus mereka peroleh di dalam pewarisan biasa ya. C, apabila pewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan 4, maka legitim porsi atau LP-nya adalah 3/4 dari harta warisan si pewaris yang semestinya harus mereka peroleh dalam pewarisan biasa. D, ahli waris dalam garis lurus ke atas selamanya legitim porsi LP-nya adalah setengah dari bagiannya dari harta warisan yang semestinya mereka peroleh di dalam pewarisan biasa ya. Sebagai catatan ya, mengenai legitim porsi ini perlu saya tambahkan ya, bahwa legitim porsi atau LP harus selalu dituntut oleh ahli waris yang bersangkutan. Karena apabila tidak dituntut, maka ahli waris yang bersangkutan tidak memperoleh LP-nya ya. Jadi harus aktif. Ahli waris yang bukan legitimaris atau yang tidak mempunyai legitim porsi atau LP atas harta warisan dapat dikesampingkan dengan wasiat oleh si pewaris, sehingga ahli waris tersebut tidak memperoleh apa-apa dari harta warisan. Wah, ini mengerikan ya. Kemudian harta warisan si pewaris yang merupakan bagian bebas, yaitu seluruh harta warisan si pewaris termasuk yang sudah dihibahkan oleh si pewaris kepada ahli warisnya tertentu atau kepada orang lain yang bukan ahli waris, dikurangi dengan legitim porsi atau LP dapat ditentukan oleh si pewaris kepada siapa diberikannya ya. Nah, sekarang saya mau menyampaikan sedikit bagaimana cara membagi harta warisan ya. Sini saya berikan contoh saja ya. Contoh pembagian harta warisan kepada ahli waris yang sederhana dapat saya sebutkan. A, di mana yang jadi ahli waris adalah ahli waris golongan 1 ya, yaitu pewaris suami memiliki 1 istri, 3 anak, di antara 1 anak telah meninggal dunia lebih dulu dari si pewaris dengan meninggalkan 1 anak. Maksud kami dengan meninggalkan 2 anak, yaitu
ini adalah cucu si pewaris ya. Maka pembagiannya adalah bahwa istri dapat setengah dan 2 anak dapat setengah dengan dibagi 2 sehingga masing-masing 1 orang anak mendapat 1/4 ya. Sedangkan 2 cucu mendapat 1/4 dibagi 2 sehingga masing-masing cucu dapat 1/8 ya. Nah, B di sini yang jadi ahli waris adalah ahli waris golongan 3 ya. Yaitu 1 anak jadi pewaris, tidak ada saudara dia. Ada 1 kakek si pewaris dari pihak ayah, bapak maksudnya, dari pihak bapak. Kemudian ada 1 nenek si pewaris dari pihak bapak. Kemudian ada 1 nenek dari pihak ibu. Nenek pihak ibu telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Harta peninggalan dibagi 2, yaitu setengah untuk pihak ayah dan setengah untuk pihak ibu ya. Saya ulangi, setengah untuk pihak bapak dan setengah untuk pihak ibu ya. Saya kira cukup jelas ya dengan contoh yang sederhana ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan semoga bermanfaat. Terima kasih.